Ni jawaban saya. 1. Membatalkan klaim sesat nasab Ba'alawi tidak perlu turun gunung sekelas Prof. Herawati, atau Dr. Sugeng Sugiharto, Dr. Ari Keim, DKK. Cukup mahasiswa semester 4 jurusan biologi, karena sangat mudah sebab klaim garis lurus laki-laki tersebut hanya berurusan dengan stabilnya DNA kromosom Y yang diturunkan melalui garis patrilineal garis laki-laki. 2. Dan alhamdulillah sebagai pemerhati DNA, selain saya bertanya kepada ahlinya juga pernah kuliah di 4 kampus yang berbeda, dan 2 kampus diantaranya sekilas membahas tentang DNA. 3. Walau tidak secara langsung namun seolah gelar KRT saya juga dipertanyakan keabsahannya, saya jawab bahwa ini adalah perlawanan kebudayaan maka saya lebih suka menggunakan gelar kebudayaan daripada gelar akademik. Dan gelar tersebut resmi bukan abal-abal, juga ditandatangani oleh Raja yang Syah dari beberapa keraton. Artinya mewakili kegelisahan keraton-keraton Nusantara yang sejarahnya juga dimanipulasi dan berusaha dibelokkan dengan narasi sesat ke arah Yamanisasi. Dan alhamdulillah, sekarang barisan ilmuwan genetik siap memberikan testimoni kebenaran manakala kredibilitas sebuah ilmu mencoba diciderai dengan narasi sesat. 4. Gus Rumail juga mencoba membuli saya dengan situs Google Scholar untuk menguji kepakaran seseorang. Dan sekarang saya pertanyakan balik, beliau yang sudah berani menghina para pahlawan bangsa, bahkan memuji Mufti Batavia yang anteknya Belanda, serta narasi-narasi lain yang membikin banyak patriotik bangsa mendidih darahnya. Di manakah posisinya di situs Google Scholar, dan tulisan-tulisan ilmiah apa yang sudah terdaftar di situ? Kalau juga tidak ada, berarti kelasnya masih pemerhati, bukan ahli, atau jangan-jangan hanyalah peneliti pemula. Harapan saya janganlah publik diberi harapan palsu, terutama Ba'alawi, tuntaskanlah dulu kepakaran Anda, baru membela dengan metodologi dan narasi yang benar. Saya sepakat dengan Dr. Sugeng, Anda orang yang cerdas, semoga dikutuk jadi doktor, agar bisa berbicara kebenaran dengan kaidah yang benar. Dalam konteks sebagai saudara, izinkan memberi nasihat, tetaplah berdosa memberi harapan palsu kepada yang palsu. Jangan jadi Ronin, atau samurai tak bertuan, khawatir disewa DAIMYO yang sesat dan digariskan kalah oleh sejarah. Salam waras, Rahayu Nusantaraku. Ditulis di malam Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah, di suatu sudut sepi bumi Untung Suropati dan kampungnya Empu Gandring, semoga kita bisa mengambil keteladanan dan memetik hikmah sejarah dari ketiganya. Al-Fatihah. KRT. Fakih WIRAHADININGRAT, sang pelayan hina dari seluruh yang mulia Bani Wali Songo yang jaya di Nusantara Raya. Editor, Didin Syahbudin. Apa itu Rabithah Alawiyah dan kenapa debat dengan Guru Gembul? Rabithah Alawiyah menggelar diskusi dengan Guru Gembul tentang nasab. Simak isi diskusi dan fungsi organisasi tersebut. Apakah keturunan Nabi? Rabithah Alawiyah adalah organisasi yang menaungi orang-orang Hadrami dari keluarga Ba'alawi. Mereka menggelar diskusi tentang nasab Nabi yang dihadiri Guru Gembul. Acara yang diinisiasi Rabithah Alawiyah itu dilaporkan berlangsung pada Sabtu Minggu, 7-8 September tahun 2024, di Jakarta. Beberapa kalangan coba dihadirkan dalam diskusi bertajuk, membedah tulisan yang membatalkan nasab Ba'alawi. Salah satu yang bersedia hadir adalah Guru Gembul. Isi diskusi Rabithah Alawiyah Guru Gembul. Berdasarkan isi diskusi Rabithah Alawiyah dan Guru Gembul yang disiarkan akun YouTube Nabawi TV, Guru Gembul menyatakan polemik nasab yang melibatkan klan Ba'alawi termasuk polemik sentimen dan bukan akademik. Dari jutaan orang di Indonesia yang sekarang berdebat, berdiskusi, saling menghujat satu sama lain terkait dengan nasab, berapa orang di antara mereka yang mampu mengakses kitab-kitabnya Kiai Imad dan mengakses kitab-kitabnya Rabithah Alawiyah? Sedikit sekali, tutur Guru Gembul. Katanya, masalah yang paling utama selama ini adalah polemik nasab tidak dimulai oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani lewat hasil tesisnya. Jadi polemik ini munculnya dari mana? Saya mohon maaf, dari orang-orang habaib, lanjut Guru Gembul. Ia menjelaskan habaib di Indonesia sudah ada sebelum tahun 2000-an. Orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi itu katanya bekerja di berbagai bidang. Semisal jualan parfum hingga menteri luar negeri. Selama itu tidak ada kerusuhan maupun polemik. Saya mohon maaf ya, di awal reformasi muncul Habib Rizik dengan FPI-nya. Habib Rizik itu latarnya sebenarnya dari Nuh. Tapi entah bagaimana ceritanya, di situ sudah mulai ada kisruh dengan Nuh yang lain, katanya. Ia melanjutkan,
Di antara kaum muslim itu memunculkan satu pikiran bahwa saya itu tidak setuju dengan Habib Rizik, saya itu tidak setuju dengan gerakan-gerakannya yang radikal, saya itu tidak setuju ketika kaum muslimin terlibat dalam percekcokan yang begini dan begitu, banyak di antara kaum muslimin yang tidak setuju itu. Tapi kemudian apa? Mereka tidak berani melawan, tidak berani menentang karena itu kan Habib, ini kan keturunan Nabi, sambungnya. Belajar dari berbagai kasus, Guru Gembul lalu menuding pihak Rabithah Alawiyah. Ia menilai mereka telah gagal menyampaikan pesan bahwa Habib termasuk baik, rahmatan lil alamin, soleh, tulus, ikhlas, baik hati, dan siap mentraktir. Menurut Guru Gembul, yang ditampilkan selama ini justru kekerasan dengan menambahkan narasi bahwa mereka boleh melakukan persekusi hingga menyentil kasus Habib Bahar bin Smith yang terjadi di pengadilan. Beliau mengatakan kamu tahu tidak siapa saya? Saya adalah keturunan Nabi. Kalau kakek saya begini, kamu tahu kakek saya seperti ini, kenapa kamu memberatkan? Kamu membuat kesaksian yang memberatkan pada saya, beber Guru Gembul. Habib Fikri Syahab sebagai moderator acara diskusi mengungkapkan pernyataan Guru Gembul memang tidak salah. Ia mengakui ada Habib yang selama ini tidak mau menerima nasihat Rabithah Alawiyah. Keresahan yang selama ini diterangkan Guru Gembul katanya juga bisa dipahami. Ada yang mengindahkan, ada yang tidak. Ada yang menerima, memperbaiki diri, ada yang tidak. Jumlah Alawiyin dulu dengan sekarang jauh berbeda, kata Habib Fikri Syahab. Karena nasab ini, orang akan mengukur engkau sebagai keturunan Rasulullah, kok begini perilakunya. Itu yang menjadi keresahan dari Pak Guru Gembul, keresahan itu sangat bisa kita pahami, tegasnya. Sejarah Rabithah Alawiyah. Apa itu arti Rabithah Alawiyah? Mereka adalah organisasi Islam Indonesia yang bergerak di bidang gerakan sosial. Organisasi ini termasuk perkumpulan eksklusif orang-orang Hadrami dari keluarga Ba'alawi. Awalnya bernama Perkumpulan Ar-Rabitatul Alawijah. Proses berdiri dilakukan melalui permintaan pengesahan pada tanggal 8 Maret tahun 1928. Surat diajukan kepada Tuan Besar Hindia Nederland, Gr. Erdbrink. Seperti mengutip laman resmi Rabithah Alawiyah, surat ditandatangani Said Muhammad bin Abdul Rahman bin Syahab Ketua, dan Said Ahmad bin Abdullah Asagaf Sekretaris. Merespons permintaan Perkumpulan Ar-Rabitatul Alawijah, Gr. Erdbrink lantas mengakui sebagai perkumpulan legal pada tanggal 27 Desember tahun 1928. Menurut statuten Perhimpunan Ar-Rabitatul Alawijah, tujuan awal Rabithah Alawiyah adalah memajukan bangsa Arab Hadrami secara jasmani dan ruhani. Mereka juga berharap dapat menguatkan tali persaudaraan antara golongan Sayyid dan orang Arab Hadrami lainnya. Kemudian fungsi lain adalah mendidik anak piatu, menolong janda-janda, orang yang tidak mampu bekerja, fakir miskin, serta memelihara keturunan Sayyid dan segala sesuatu yang berkaitan. Tujuan berikutnya yaitu penyebaran dan pengajaran agama Islam, bahasa Arab, serta ilmu lainnya. Tak hanya itu, mereka juga mencoba untuk membangun hubungan dengan tanah asal Hadramaut dan penduduknya demi keamanan dan kemakmuran. Rabithah Alawiyah menuliskan mereka termasuk keturunan Alawiyin dan memiliki hubungan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jalurnya melalui Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan Imam Ali Al-Murtada. Rabithah Alawiyah tersebar di penjuru Indonesia. Mereka memiliki Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Di antaranya Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Utara, Jateng DIY, Jawa Barat, Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Selatan. Kemudian Lampung, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, hingga Sulawesi. Rabithah Alawiyah juga memiliki perwakilan di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, serta Maluku. Pemerintah menggugat nasab palsu Ba'alawi dan pemalsuan sejarah. Seorang ulama Yaman yang bernama Abdullah bin Sholih bin Ali Abu Talah al-Syarafi membuat sebuah artikel ilmiah berjudul Jinayat al-Istimar al-Britani, ala Tarikh Hadramaut, kejahatan kolonialisme Inggris terhadap sejarah Hadramaut. Artikel yang dirilis pada tanggal 6 Juli tahun 2024 berisi tentang bagaimana usaha-usaha pemalsuan sejarah Hadramaut dilakukan oleh penjajah Inggris dengan bantuan para penduduk lokal untuk melenyapkan identitas nasional Hadramaut. Penduduk lokal yang dimaksud, menurut Abdullah bin Sholih, adalah oknum-oknum klan Ba'alwi, lihat halaman 2.
Dalam artikel itu Abdullah bin Salih banyak mengutip buku karya sejarawan Yaman Salim Faraj Muflih yang berjudul Kadaya Tarikhiyah min Hadramaut min al-Tarikh al-Siri lil Istimar al-Britani, al-Taswir wa Istilab al-Hawiyah, masalah-masalah sejarah dari Hadramaut dari sejarah rahasia kolonialisme Inggris, pemalsuan dan pencurian identitas. Cara yang dilakukan penjajah Inggris dalam menaklukkan bangsa Hadramaut, menurut Abdullah bin Solih, adalah dengan cara membuat masyarakat elit untuk dijadikan anteknya. Penjajah Inggris mendistribusikan sumber-sumber kekuasaan, kekuatan dan dominasi melalui pemilihan kelas atau suku tertentu untuk menjadi elit masyarakat guna menghubungkan kepentingan dan ambisinya dengan kelangsungan hidup dan kepentingannya. Kelompok atau suku ini disebut kelompok hewan peliharaan lokal yang ramah dan bersahabat dengan kolonialisme. Inggris memilih agen dari kelompok kesayangan lokal ini untuk mengelola kepentingannya dan melaksanakan rencana kolonialnya yang merusak kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat pribumi. Halaman 2. Lalu Inggris dan hewan peliharaan lokalnya melumpuhkan ingatan orang Hadrami tentang masa lalunya yang gemilang dengan merubah sejarah dan nasab silsilah para tokoh-tokohnya, sehingga hilanglah kebanggaan orang Hadrami terhadap leluhurnya dan